adik-adik, hari ini kita bersukacita lagi mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Ayo adik-adik yang di rumah bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Eits, jangan ada lagi yang jalan-jalan ya, lari-lari, atau makan-makan, atau tidur-tiduran. Kita mau siap memuji Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa ya, ikutin Kak Setia berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pagi hari ini kami bersyukur penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Hari ini kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan yang dipermuliakan dan kami bisa menikmati semua ibadah kami. Terpujilah Engkau Tuhan, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Shalom. Hari ini kita kembali di ibadah online. Adik-adik yang di rumah, ayo bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Sebelumnya kita yel-yel dulu ya. 1, 2, 3. Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Siapa hari ini yang bersukacita? Kita semua bersukacita. Kita katakan halo, halo, hela, hela, ola, ola. Teman-teman, idola kita siapa ya? Tuhan Yesus. Bukannya
Adik-adik, sebentar kita akan mendengar firman Tuhan. Kak Lasma ajak adik-adik untuk siapkan dulu Alkitabnya, supaya nanti ketika Kakak Lasma ajak adik-adik untuk membaca kebenaran firman Tuhan, sudah siap. Sekarang kita mau bersatu di dalam doa sebelum Kakak bagikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pagi hari ini kami sungguh sangat bersyukur karena Tuhan Yesus memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan sukacita dalam mengikuti ibadah hari ini. Dan sebentar Tuhan, kami rindu diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus pimpin semua adik-adik kami yang ada di rumah yang saat ini siap untuk diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepadamu, haleluya, amin. Adik-adik yang kakak kasihi, kakak mau tanya nih, adik-adik masih ingat nggak sih pengertian taat? Apa sih kira-kira artinya taat? Ada yang tahu nggak? Kak Lasma walaupun tidak bisa melihat adik-adik satu persatu, Kak Lasma rindu adik-adik ada yang jawab, saya Kak. Hari ini di awal bulan Juni, kita akan mulai satu tema yang baru dan sepanjang bulan Juni ini kita akan mengikuti tema kebenaran firman Tuhan tentang keluarga yang diberkati. Kak Lasma yakin dan percaya adik-adik yang ada di rumah senantiasa mau melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tua tentunya. Untuk itu Kak Lasma tadi sangat berharap adik-adik bisa menjawab ketika Kak Lasma tanya, apa sih pengertian taat? Apa artinya taat? Taat adalah melakukan dengan segera apa yang diperintahkan. Kalau misalnya papa atau mama menyuruh adik-adik untuk melakukan sesuatu, jawabannya harus iya pak, iya ma, segera melakukannya. Kemudian pertanyaan kedua, apa sih artinya menghormati? Ada yang bisa? Kak Lasma akan kasih tahu buat semua adik-adik yang saat ini sudah siap mendengar firman Tuhan. Hormat adalah menunjukkan sikap kita sopan, santun, dan tahu menempatkan posisi kita sebagai anak. Apalagi adik-adik yang ada di rumah adalah anak-anak Tuhan yang istimewa. Jadi taat dan hormat itu adalah dua hal yang sama-sama, satu sama lain saling berhubungan. Jadi kalau adik-adik menjadi anak-anak yang taat artinya dengan segera melakukan sesuatu. Kalau adik-adik katakan bagaimana sih anak yang mau hormati? Berarti tahu bersikap sopan. Kalau ngomong sama orang tua, tahu sopan santun. Dan hari ini kebenaran firman Tuhan yang kakak bagikan buat adik-adik adalah menghormati orang tua. Dari Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Kak Lasma akan bacakan buat kita semua dan bagi adik-adik yang sudah bisa membuka Alkitabnya, sama-sama kita membaca. Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Adik-adik yang kakak kasihi, Alkitab, kebenaran firman Tuhan mencatat bahwa anak-anak harus menaati orang tua, harus menghormati orang tua. Kira-kira kenapa ya? Apakah ini karena memang anak-anak masih kecil jadi harus terus menghormati orang tua? Adik-adik, Kakak Lasma mau ajak adik-adik untuk tahu kebenaran firman Tuhan hari ini. Kebenaran firman Tuhan mencatat supaya setiap anak mau menaati, mau menghormati orang tua. Karena melalui orang tua lah, melalui papa, mama, kita semua, Kak Lasma dan adik-adik bisa hadir di tengah-tengah dunia ini. Bisa ada hingga saat ini. Orang tua menjadi wakilnya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kemudian orang tua yaitu papa dan mama yang senantiasa ada bersama-sama dengan adik-adik yang bekerja keras untuk mencukupkan semua kebutuhan adik-adik.
untuk mencukupkan semua kebutuhan anak-anak yang dikasihinya, termasuk Kak Lasma dan semua adik-adik yang ada di rumah hari ini. Dan kebenaran firman Tuhan yang merupakan perintah Allah kepada kita semua, anak-anak yang kalau misalnya dikatakan, gimana sih anak-anak yang menghormati, menaati orang tua? Kita mau belajar adik-adik. Menghormati dan menaati orang tua mencakup semua tindakan yang kita lakukan. Sebagaimana yang kakak tanya tadi di awal. Apa sih arti taat? Apa sih arti hormat? Taat melakukan dengan segera, menghormati artinya kita tahu bertingkah laku yang baik, sopan santun. Jadi dua bagian, yang satu sama lain nggak boleh dipisahkan. Menjadi anak-anak yang taat berarti termasuk juga menjadi anak-anak yang menghormati orang tua. Orang tua kita yang melahirkan kita, makanya dikatakan tanpa orang tua kita tidak ada di dunia ini. Melalui orang tua kita bisa dicukupkan segala kebutuhan kita. Papa mama bisa bekerja, papa mama berusaha untuk melakukan yang terbaik buat kita semua. Dan kita belajar melalui kebenaran firman Tuhan untuk menghormati orang tua, artinya menghormati, menaati orang tua adalah satu keharusan. Bukan setengah-setengah. Bukan hari ini menghormati, bukan hari ini menaati, besok melupakan. Enggak. Kebenaran firman Tuhan mengajak semua adik-adik supaya kita menghormati orang tua, menaati orang tua, karena itu merupakan satu keharusan yang dilakukan oleh anak-anak yang mengasihi papa dan mamanya. Kemudian, menghormati orang tua seperti janji kebenaran firman Tuhan yang kakak baca tadi adalah dikatakan supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Siapa mau panjang umur? Semua pasti ya mau panjang umur. Makanya kalau misalnya setiap ulang tahun dikatakan panjang umurnya. Panjang umurnya. Rupanya adik-adik kita belajar hari ini. Anak-anak yang menghormati orang tua ada janji kebenaran firman Tuhan. Yaitu kita memperoleh hidup yang berbahagia dan panjang umur. Kak Lasma dan adik-adik semua tentu mau kita panjang umur, menikmati semua yang Tuhan berikan di tengah-tengah dunia ini. Jadi adik-adik menghormati, menaati ataupun mau melakukan sesuatu, apa yang disuruh diperintahkan oleh orang tua merupakan bagian dari tanggung jawab kita sebagai anak. Kita mau Tuhan memberkati kita, memberikan kita kebahagiaan dan umur panjang. Dan adik-adik, orang tua kita yang ada di rumah yaitu papa dan mama. Kemudian orang tua kita yang ada di sekolah, bapak dan ibu guru. Orang tua kita yang ada di sekolah minggu adalah kakak-kakak sekolah minggu yang mengajari adik-adik. Tetap juga harus dihormati. Bukan orang tua atau papa dan mama gila hormat. Lalu adik-adik setiap kali datang, hormat gak? Lapor pak? Gak seperti itu. Tapi mau menunjukkan rasa sikap taat, mau menunjukkan rasa sikap hormat, kalau adik-adik, karena adik-adik tahu bahwa ini adalah keharusan sebagai anak, sebagaimana firman Tuhan rindukan supaya adik-adik juga berbahagia dan panjang umur. Adik-adik untuk itu, mari kita belajar untuk boleh menghormati papa dan mama, menghormati bapak ibu guru, menghormati kakak-kakak sekolah minggu, dan termasuk juga para hamba Tuhan, bapak gembala juga. Adik-adik, kita mau bertanggung jawab sebagai anak juga untuk boleh melakukan segala sesuatu apa yang diperintahkan untuk dilakukan, dikerjakan ketika papa, mama, bapak, ibu guru mau memberikan sesuatu kepada kita, menyuruh kita, memberikan perintah kepada kita, tugas kepada kita, dengan segera harus dilakukan. Karena itu menunjukkan rasa tanggung jawab, karena itu menunjukkan sikap bahwa kita mau menaati dan menghormati orang tua. Adik-adik, mari kita sangat bersyukur bahwa Tuhan Yesus baik memberikan papa dan mama ada di tengah-tengah adik-adik di rumah yang selalu menjaga, mencukupkan, melindungi, mengajari adik-adik sehingga adik-adik senantiasa aman dalam perlindungan papa dan mama. Mari adik-adik kita rindu supaya semua
anak-anak Tuhan yang mengasihi papa dan mama mendapatkan kebahagiaan dan umur yang panjang. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Kalasma ajak adik-adik untuk tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur punya papa dan mama, punya orang tua yang senantiasa Tuhan berikan kepada kami untuk menuntun, membimbing kami, mengajari kami, mengarahkan kami. Tuhan, berkati semua adik-adik kami yang ada di rumah mereka masing-masing untuk tahu akan kebenaran firman Tuhan dalam melakukan ketaatan dan menghormati orang tua. Bukan hanya ketika mereka di rumah, tapi saat mereka di sekolah, di gereja, dimanapun mereka berada, mereka tahu menghormati orang yang lebih tua dari mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur juga buat papa dan mama yang ada di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Tuhan sudah memberikan orang tua kami sehingga kami ada di tengah-tengah dunia ini. Kami mau berbahagia dan mendapatkan umur yang panjang. Dalam nama Tuhan Yesus, kami diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita mau ayat hafalan. Alkitabnya jangan ditutup dulu ya. Ayat hafalan kita dari Keluaran 20 ayat 12. Ikutin gerakan Kak Setia. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Sekali lagi ya, Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Adik-adik, ayat hafalannya jangan lupa dikirim paling lama hari Senin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita bersyukur sudah bisa memuji, memuliakan nama Tuhan. Bahkan tadi Kak Setia sudah bersama-sama mengajak adik-adik untuk mengikuti gerakan dari ayat hafalan. Dan kakak percaya juga sepanjang minggu ke depan kita boleh menikmati kasih setia Tuhan. Dan untuk itu Kak Lasma ajak adik-adik untuk angkat tangannya. Kak Lasma akan tutup di dalam doa. Tuhan, kami menjadi anak-anak yang berbahagia, yang panjang umur, karena itu janji kebenaran firman Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami saat kami mau menghormati, menaati orang tua kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada di tengah-tengah dunia ini karena orang tua kami, dan kami juga bersyukur buat semua yang Tuhan berikan kepada kami melalui orang tua kami yang ada di sekolah minggu, dimanapun kami berada. Kami percaya mereka menjadi orang tua yang membimbing kami, mengajari kami, menuntun kami. Dan kami juga percaya Tuhan, kasih setia Tuhan, berkat daripada Tuhan senantiasa menyertai kami semua, menyertai adik-adik kami semua yang ada di rumah mereka masing-masing hingga saat ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan, pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menerima berkat daripada Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik yang kakak kasihi, sampai bertemu minggu depan dalam suasana yang tentunya berbeda dan lebih bersemangat lagi ketika kita memuji nama Tuhan. Berkat yang baru senantiasa diberikan oleh Tuhan kepada kita, anak-anak yang mengasihinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Shalom teman-teman, Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang
beritahu teman-teman. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anaknya Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1